Sekali lagi shalom. Luar biasa, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita menghampiri hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh ada hingga sampai detik ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau Bapa kami yang baik, Engkau sungguh mengasihi kami Bapa. Pagi hari ini kami rindu memberi yang terbaik buat Tuhan. Lewat setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami, yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Layakkan setiap kami, sucikan setiap kami Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi persembahan dupa yang harum dari Tuhan. Dan Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Bapa, berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Kami rindu Engkau melawat setiap kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati umat-Mu yang ada di rumah, yang mengikuti secara live streaming Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau melawat juga mereka pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan.
khusus yang siap bersuka cita bersama-sama, saya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kau
Silakan saudara lambaikan tangan dan kasih senyum yang indah. Katakan Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Ada penyerahan anak pagi hari ini. Mungkin ada yang mau bersaksi buat Tuhan pagi hari ini. Monggo yang diberkati Tuhan selama 1 minggu atau 1 bulan ini. Ada Bapak Ibu? Oh, puji Tuhan. Shalom. Bersaksi cinta kasih Tuhan. Sebenarnya kemarin hari Selasa saya enggak mau divaksin, enggak mau. Soalnya saya enggak mau apa, saya pikir saya enggak mau kemana-mana, enggak mau keluar kota, enggak mau kemana, di rumah aja. Terus dibilang teman-teman, kamu kalau enggak divaksin gimana? Enggak, aku enggak mau. Tuhan, aku minta ampun, aku enggak mau divaksin. Loh, adik-adikku bilang, aku enggak mau divaksin, aku takut mati. Loh, kok begitu? Iya, sudah saya itu memang enggak mau dan enggak mau. Dipaksa sama saudara-saudaraku, aku harus divaksin. Terus saya divaksin itu saya diantar sama kakakku yang tertua laki. Saya disuruh vaksin, dipaksa. Sudah sampai saya divaksin di kantor KP3 kepolisian. Saya vaksin di sana, saya nangis. Aku bilang, Tuhan, memang aku harus divaksin lah Tuhan. Katanya kakakku, iya nggak usah ragu, kamu tuh anak Tuhan, kuat, harus kuat di dalam Tuhan. Terpaksa saya divaksin. Saya loh, di tangan saya divaksin itu dipegang orang 2. Ya apa saya bilang gini, dipegang orang 2, ayo cepat, tapi kamu jangan tegang. Aku bilang enggak. Sebelum saya divaksin, saya diperiksa darahku dulu, 120 stabil. Terus vaksin, sebelum saya vaksin, saya pergi rumah sakit Puskesmas, saya diperiksa gula darah saya normal. Terus paslah saya vaksin. Kalau saya dibawa kakakku vaksin, dipegang orang 2, katanya gini, jangan tegang lo ya. Iya. Terus saya divaksin, saya di sebelah kiri saya sini. Jadi terpaksa saya mau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Mati nggak mati apa kata Tuhan. Gini, saya sudah divaksin, selesai saya divaksin, saya dikasih penyerahan kertas, tapi katanya di polisian enggak usah, pakai nomor HP-mu saja, jadi kamu bisa kemana-mana. Terus ya puji Tuhan, setelah saya divaksin, saya pulang karena saya divaksin itu adik saya akan bawa saya terutama ke Malang. Habis dari Malang nanti aku akan ke Jakarta dibawa saudara-saudaraku. Jadi terpaksa saya vaksin. Nanti vaksin kedua tanggal 6 Desember. Itu saya bilang sama saudaraku, aku enggak mau kedua, cukup 1 kali. Karena aku merasakan habis saya divaksin saya pulang, 1 hari di rumah seluruh badanku ini bengkak semuanya. Nah terus aku gini, sudah bengkak semua, kata gini, aduh Tuhan, jangan dulu ambil aku Tuhan, kasihan anakku. Gini, kok gemetar saya, sudah bengkak gemetar, terus maunya tidur terus, tapi tidak mau makan, mau tidur terus. Aku gini, ini terus ini kebablasan ini. Jadi saya tidak tidur, biar ngantuk kayak apa, disuruh duduk mau tidur, jangan tidur, kata gini. Oh iya, saya tidak mau tidur gitu.
Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu, tolong doakan saya vaksin kedua. Katanya vaksin kedua itu terlalu keras obatnya. Tapi saya percaya Tuhan melindungi aku dan menjaga aku setiap hari. Ini kesaksian saya. Amin. Puji nama Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa. Kita percaya bahwa hidup mati kita ada di tangan Tuhan ya Ibu. Tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu baik buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan masih ada jalan keluar. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami Tuhan, Engkau jawaban dalam setiap pergumulan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ketika jalanku lalui berputar di bawah
di jalan hidup selalu, di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Glory haleluya, syukur Tuhan. Di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Mari sembah Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, terpujilah Tuhan. Glory haleluya, haleluya, Yesus, syukur, haleluya, glory haleluya, dimaralabaya baralabaya serialalabaya baralabaya, iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah izinkan terjadi. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Persiapkan hati kami untuk kami menerima firman Tuhan. Biarlah firman itu Kau tabur di dalam hati kami, bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, saya belum nyuruh duduk loh sebetulnya ya. Ya, puji Tuhan ya. Saya bersyukur untuk semuanya karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita semuanya untuk kita bisa bertemu ya. Untuk kita bisa bertemu ya. Kemarin itu waktu saya berangkat ke Bali, saya ke Bali ini bukan jalan-jalan Bapak Ibu ya, pertemuan misi, tapi saya tidak mau sebut karena memang ini dirahasiakan. Jadi misi se-Indonesia, Indonesia, Malaysia, Filipina. Tapi yang Malaysia, Filipinanya pakai Zoom, tapi yang Indonesianya kumpul semua dari barat sampai ke timur ya. Lah perjalanan waktu kemarin minggunya saya mentabiskan gembala sidang Gereja Betel Indonesia Pucang Sawit, yang gembalanya Bu Leni, almarhum Bu Leni Ratu Setiagraha dipanggil Tuhan. Ini adiknya ya. Di situ pelantikan, pulang langsung tes antigen biar kaset. Habis nganter istri pulang tes antigen. Baru kali ini ya. saya ditanya, sudah berapa kali Pak? Baru kali ini. Wah hebat ya, 2 tahun baru tes sekarang gitu. Saya bilang iya Sus, ini saking mau berangkat gitu loh ya. Habis itu masih melanjutkan lagi pertemuan di BG Junction karena ada beberapa hal yang berhubungan dengan Asosiasi Pendeta Indonesia. Pulang ya toh, paginya langsung berangkat ya. Pilotnya biasa-biasa saja karena suasana cuaca Surabaya baik-baik, amanlah di sana. Ini kemarin saya ngelihat di Bandara Ngurah Rai itu peteng gitu, kayak payung gitu. Iki sido berangkat, gue pas ono kasus ya kan, betul. Ya dah, saudara. Kok habis itu waktu naik semua pilotnya bilang begini, mari kita berdoa. Waduh, iki berarti ono opo-opo kan gitu. Mereka takut betul ya waktu naik itu. Semua itu bengok gitu. Yang sebelah saya sudah nyanyi, serahkan semuanya pada Tuhan gitu. Saya habis turu aja dalam namanya hidup mati di tangan Tuhan. Tapi ya cepat dredeg Bapak Ibu.
Ya, tapi puji Tuhan akhirnya melewati sampailah dengan selamat. Ya, tapi saya bersyukur itu semua karena Tuhan. Saya hanya berpikir begini, kalau saya mati kecelakaan pesawat, ya toh, pikiran saya paling ambiar kayak yang di situ ya kan. Terus saya hanya berpikir, saya sudah melakukan tugas saya untuk misi, gitu aja. Dan saya percaya pulang ke rumah Bapak di surga, itu aja. Dan saya percaya semuanya pasti. Kembali lagi apa? Yang membuat saya bersemangat karena apa? Di pertemuan teman-teman misi ini luar biasa ya, semangatnya untuk bisa mencapai daerah-daerah bahkan suku-suku yang terabaikan. Ini pun kami akhirnya kita di Jawa Timur hendak menjangkau suku-suku terabaikan juga ya, di wilayah Bojonegoro, Banyuwangi itu ada ya. Ada suku-suku yang selama ini belum tersentuh berita Injil. Nah ini ya. Nah ini yang saya mau sampaikan bahwa dalam kehidupan kita, semua kita ini punya tanggung jawab yang sama. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, kita ada di sini bukan cuma duduk terus mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, selesai, tidak. Karena Alkitab pun mengajarkan kepada kita supaya kita ini apa? Menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tidak harus pendeta, orang biasa. Ini tanggung jawabnya kita. Bangsa yang terpilih, kita ini umat yang terpilih, saudara. Puji Tuhan, Israel rodok balilu sehingga gereja dipilih. Dan kita ini adalah zaitun liar yang dicangkokkan. Ini kesempatan buat kita untuk kita mengerjakan sesuatu yang baik. Mandat atau amanat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukan sesuatu hal. Lupa, saya belum sekolah teologi. Sekolah teologi itu pembekalan. Orang menceritakan perbuatan yang ajaib dari Tuhan, tidak harus sekolah teologi. Bapak Ibu saksi di sini seperti Bu Shirley tadi, itu sudah menceritakan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan pribadinya Bu Shirley. Dan harapannya juga sama. Ini menjadi apa? Kita menceritakan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Supaya apa? Orang tahu bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa yang selalu ada buat kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kita mau belajar hari ini dari Roma 12 ayat yang ke-11. Coba kita buka firman Tuhan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Roma 12 ayat yang ke-11. Nah ini, semua orang kan biarlah rohmu menyala-nyala gitu ya, lagunya kan begitu ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita mau melihat ayat ini sebetulnya jangan sampai kamu berhenti dalam hal apa? Kerajinanmu. Dan terus biarkan rohmu itu terus menyala-nyala. Karena apa? Disitulah akan ada semangat untuk kita terus dan kita bisa melihat banyak hal. Mungkin orang lain berkata, tidak ada jalan Pak, tidak ada jalan. Orang yang punya semangat yang luar biasa akan bisa melihat terobosan-terobosan yang baru. Akan melihat visi yang Tuhan kasih. Loh ya sungguhan saudaraku. Peluang-peluang yang Tuhan berikan. Lihat orang yang semangat kerja ya kan. Lek Ustaz, aduh tidak bisa Pak, tidak bisa ya tidak bisa seterusnya. Orang kalau mau bersemangat itu akan bisa melihat peluang-peluang. Ya kan? Dulu orang bikin kayu. Ya loh, bikin apa? Mebel. Selesai, kayu ini buang, wakai saudara. Lama-lama dilihat lagi, oh iya ya, orang butuh tusuk gigi. Sisanya kayu itu loh jadi tusuk gigi loh. Orang mungkin dulu mentertawakan air ya kan, kayak gini dimasukin kayak gini nih. Banyu kok diwadahi koyok ini. Ini peluang loh. Termasuk teh botol sostro namanya Pak Sostro itu.
waktu teh dimasukin ke dalam botol, orang tertawa. Kok bisa, buat apa? Wong ning warung wake. Tapi kenyataannya apa? Ini menjadi pionirnya. Kalau saya tidak ngomong Ake ini ya, Aqua. Orang akhirnya selalu kalau mau beli air mineral Pak, mau beli Aqua walaupun itu klub ya kan, Ake ya kan, semuanya pasti ngomong Aqua. Di sini kita bisa melihat banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan. Ini saya kalau ini kita bicara dalam hal rohani. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa ada kata layanilah Tuhan? Karena semuanya terkait dengan hubungan apa? Dengan Tuhan. Semuanya apa yang kita lakukan, bahkan ada ayat yang mengatakan apa? Jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah itu untuk Tuhan. Loh ya kan? Ada kaitannya dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan berkat. Karena Tuhanlah yang memberikan kesempatan buat kita, masih kita bisa melakukan itu. Karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita visi, bahkan penglihatan dalam pengertian apa? Peluang-peluang yang Tuhan kerja, yang akan kita bisa lakukan, kita kerjakan. Nah, bagaimana supaya kita bisa seperti ini Bapak Ibu? Walaupun kita lihat dasarnya memang harus kasih. Kalau kita lihat di sini, nasihat untuk hidup dalam kasih. Tetapi kita harus tahu bagaimana supaya kita tetap bersemangat dalam melayani Tuhan, bersemangat dalam bekerja, bersemangat untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat keluarga kita, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita lihat di sini, sebetulnya gampang sekali, karena ini surat. Kuncinya kita harus tahu pertama siapa kita. Itu ada di ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Titik 2. Kalau ada titik 2 berarti itu kesimpulan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, sebetulnya yang lebih pas belas kasihan Allah. Karena kata yang dipakai bukan karis tapi oitirmos. Belas kasihannya Allah. Tidak ada satupun kebaikan kita yang membuat Allah tergerak. Karena Allah tahu bahwa kecenderungan kebaikan kita adalah apa? Untuk diri kita sendiri. Ini yang membedakan kita anak-anak Tuhan dengan manusia biasa yang belum percaya Yesus. Banyak orang berkata, Pak, orang di luar sana yang bukan orang percaya atau orang Kristen lebih baik dari kita. Iya, kelihatannya iya. Tapi apa? Tuhan melihat motivasinya. Makanya Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, kebaikanmu itu loh seperti kain gombal, kain lara. Tidak ada satupun yang membuat Tuhan itu senang. Kenapa? Tuhan tahu motivasinya adalah untuk dirinya sendiri. Loh, mana dia tidak sombong loh Pak? Dia melakukan sesuatu yang baik. Iya betul, kelihatannya memang tidak sombong. Tapi tanya, buat apa melakukan kebaikan? Pasti motivasinya apa? Supaya saya selamat. Biasanya gitu kan? Banyak berbuat baik supaya apa? Kamu sehat. Banyak berbuat baik supaya apa? Kamu tidak cepat mati. Kan gitu ya. Banyak berbuat baik supaya apa? Jangan sampai jatuh miskin. Ada banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Saya pernah ngalami Bapak Ibu ya. Sampai disuruh lepasin burung apa itu? Burung cilik-cilik peking itu ya. Sesuai usia. Jadi kalau umur 30 ya 30 dilepas. Tujuannya supaya sialnya hilang. Kan gitu ya. Nanti sampai umur 40 lah, umur 100 tuku peking 100 kan gitu. Dilepas gitu ya. Sing seneng dot bakule burung ya kan. Tapi ya enggak apa-apa jadi berkat. Tapi tujuannya apa? Untuk dirinya sendiri. Makanya ada selamatan ya loh. Saya juga pernah ngalami yang namanya selamatan saudara. Dulu waktu saya masih kelas 4 SD saya pernah ngalami yang namanya kena saraf mata.
Untung enggak kayak sampai sekarang ya. Kalau lihat begini tuh. Ini. Dan ya pendeta mulai nonton ini. Tapi ya Ki ya. Tapi jangan doakan saya seperti itu ya. Saya sudah ngalami lihat begitu. Turun dewe, dibawa ke dokter mata kemana-mana ndak sembuh-sembuh. Sampainya akhirnya apa? Wah, ini jauh-jauh aneh-aneh iki. Kena ringin, kan ada beringin dekat rumah saya, tapi sudah patah itu hancur. Ya kan? Oh jauh-jauh main sepak bola iki. Kena tuyul kuno iki. Selamatan saudara. Orang tua ndak seberapa punya. Tahu yang diminta apa? Ayam goreng. Padahal ayam goreng kita makan ini seminggu sekali belum tentu saudara. Ayam goreng, permennya minta yang luar negeri dari Singapura dan sebagainya, sak tempe lu lihat dimakan orang-orang kan gitu ya. Ngalami. Apakah sampai situ? Enggak, masih dibawa lagi. Mau enggak di kue pano? Waduh. Untung dulu itu mama saya mengizinkan saya sekolah minggu, saya enggak mau. Sama di kue pano sama Tuhan Yesus saja. Akhirnya ya wis, enggak mau ya sudah. Yang penting kamu mau tak bawa kemana-mana, diobati, dipijit sana sini. Ya kan, Tuhan itu saya bilang Tuhan, mosok neng mesti mabu dupo ya kan, tahu ya dupa ya. Wah, Yosua dan sebagainya. Kalau enggak gitu diboceh mantra-mantra, disuruh minum air botol yang didoain. Ya tuh kertas yang ngalami yang ditulisi terus dibakar, itu saya pernah minum loh itu saudara. Ngalami saya. Saya bilang Tuhan, masuk begini caranya. Tuhan itu pertemukan dengan satu dokter ya luar biasa di daerah Bubutan, tapi sudah meninggal. Dokternya coba pakai kacamata plus dan harus latihan mata begini. Waras saudara, Tuhan tahu ya. Tuhan itu tahu yang terbaik. Ya, kita bisa melihat di sini ada proses yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita selama kita mau melakukan sesuatu sadar. Waktu itu saya memang belum sadar, masih kecil nurut sama orang tua. Tetapi ada proses yang Tuhan kerjakan dan saya bisa bercerita hari ini. Pengalaman pribadi saya. Makanya dikatakan apa? Gak ada satu usaha kita yang betul-betul yang bisa menyelamatkan kita. Gak ada. Makanya dikatakan demi karena belas kasihan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Kata persembahan pakai kata tusia dalam bahasa Yunani, artinya apa? Sama dengan bahasa Ibraninya olah, korban ucapan syukur, korban bakar. Bukan berarti terus kita secara harafiah, mari kita membakar diri, enggak saudara. Tapi apa? Mempersembahkan hidup kita sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Enggak ada yang layak dalam hidup kita. Tapi supaya kita diingatkan karena belas kasihan Allah. Kita bisa percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan yang mengambil inisiatif. Makanya selalu saya katakan apa? Keselamatan itu seperti orang yang apa? Berhubungan suami istri. Orang tidak akan mau langsung dinikahi kalau dia tidak kenal. Makanya ketika biasanya apa di sini ada yang wanita ngomong dulu sama laki-lakinya. Ada, tapi tidak rame-rame kan gitu ya. Biasanya laki-laki dulu, aku cinta padamu loh kan gitu. Ngomongnya angel ya. Tapi sudah ngomong lego kan gitu. Yang perempuan lihat, ya aku juga cinta. Klop sudah. Tuhan memilih, kita meresponi. Makanya ada istilah free will, kehendak bebas untuk kita menerima itu tadi. Tapi dasarnya apa? Kemurahan Allah, belas kasihan Allah itu yang mendasari semuanya. Makanya Paulus berkata apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup ini maksudnya apa? Yang apa adanya ini loh. Bukan pura-pura. Tidak perlu munafik ikut Tuhan itu, apa adanya. Saya ya begini ini. Kalau memang perlu dirubah ya diubah, ikuti aja jalannya Tuhan. Habis itu apa? Yang kudus. Kudus ini artinya apa? Kita berusaha hidup kudus, betul, tidak salah. Tetapi ada peranan Tuhan yang memampukan kita hidup kudus. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa hidup kudus. Karena apa? Usaha. Coba lihat, Pak, itu loh ada dari agama lain. Waduh Pak, hebat Pak, kudus Pak.
Iya, gak temen mlaku-mlaku ning mall. Iya, Pak, kon mlaku-mlaku ning mall. Ketemune kan sing roke samene-mene ya apa gak buyar kabeh imane dhek. Lho iya kan. Coba diajak sing lain-lain, ya toh. Bukan berarti saya menantang, tidak. Tapi semuanya itu kembali apa? Karena kemurahan Tuhan. Kekristenan mengajarkan bukan karena kuat gagah kita, makanya dikatakan apa? Karena iman, dan itu bukan usaha kita, tetapi itu pemberian Tuhan. Kalau kita masih berpikir dengan usaha kita, terus terang saudara, kau akan gagal, kau akan kecewa. Makanya perlu ada kerjasama dengan Tuhan. Makanya ada istilah dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Gitu, saudara. Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, apakah bisa dilihat? Bisa, saudara. Bisa. Dari apa? Perilakunya. Makanya seringkali saya pakai ilustrasi, pernah lihat sepeda yang biasa, sepeda kuno jengki itu ya, ban depan itu anak gear apa itu, dinamo kecil yang ditempelkan di pinek, klak klak gitu ya. Begitu itu sudah nempel klak sama roda, ada lampunya langsung murup, jret gitu. Lampunya ini loh buaroh namanya. Loh Pak, buaroh itu menetap apa enggak? Tergantung bagaimana orang itu terus hidup dipenuhi Roh Kudus. Kalau hidupnya terus dipenuhi Roh Kudus, buah roh itu akan muncul, kelihatan kasih, sukacita, damai sejahtera, semuanya sampai penguasaan diri itu akan muncul, saudara. Langsung otomatis. Makanya kalau ada orang yang hidupnya tidak pernah berubah, ini dipertanyakan, apakah dia sudah percaya Yesus apa enggak? Orang yang sudah percaya Efesus 1, 13, 14 dimeteraikan dengan Roh Kudus, stempel sah kepemilikan Tuhan. Ayat 14, Roh Kudus diberikan sebagai jaminannya. Loh, ini kata luar biasa, Arabon, DP. Tuhan tidak cuma ngomong kamu selamat, enggak, tapi apa? Bukti bahwa kita selamat ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang memampukan kita. Makanya cara kerja Roh Kudus nanti di kelas PA ya, suwi gak PA ya. Roh Kudus itu berkarya dengan apa? Dari dalam pleroo dan dari luar pimpleni. Nah, dan masalah dipakai Tuhan untuk apa? Supaya kita terus hidup dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Karena kalau tidak gitu kita tidak akan pernah kuat menghadapi masalah. Makanya dalam suratnya Yohanes dikatakan, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ada exousia yang Tuhan berikan pada kita, kuasa otoritas untuk menaklukkan roh-roh yang ada di luar, dan dinamis atau dunamis, kuasa untuk melakukan. Ini Tuhan itu kasih dua kuasa loh, saudara. Kalau sampai ada orang Kristen takut-takutan, ini bahaya. Jangan sampai apa? Iblis ini seringkali seperti singa yang membuat apa? Menteror seperti itu, saudara. Itu biasa kerjanya dia memang, karena dia tahu waktunya sudah dekat. Kalau tidak dibuat begitu, dia tidak punya teman. Makanya yakinlah, percaya, tahu di sini siapa kita. Ya toh, dan yang berkenan, ini bicara tentang apa? Perkenanan. Gak pernah ada hidup kita yang bisa berkenan dengan melakukan sendiri. Tidak ada, saudara. Kalau ada, gak perlu Yesus bisa selamat, betul ya? Iya. Saya pernah dengar khotbah kayak begini, saudara. Buktinya ada orang yang gak perlu Yesus bisa selamat. Henok. Waduh. Henok, Elia naik surga Pak, gak pakai Yesus. Waduh, mateng kan. Lihat konteksnya dulu, ceritanya kayak apa. Waktu transfigurasi Yesus ketemu siapa? Henok, ada yang ngomong sama Musa, ada yang ngomong sama Elia, kan gitu. Ini 2 orang, 3 orang ini tidak ada dosanya. Berarti apa? Tanpa Tuhan kita bisa. Waduh, gerakan New Age Movement ini sudah masuk. Tahu ya, New Age Movement, gerakan zaman baru. Ini aliran sesat zaman kuno. Sudah mulai masuk. Bahwa manusia akan menjadi manusia unggul. Ini yang lagi rame, pernah bioskopnya judulnya Eternal. Kok Pak ini tahu ya? Film Eternal itu sebetulnya saya lihat lebih cenderung ke sana.
Itu kayak New Age movement gitu, bahwa orang bisa akhirnya hebat, punya kemampuan dan sebagainya. Wah kayak gitu, saya lihat, wih persis. Dan ciri-cirinya itu mulai kayak gerakan disisip-sisipkan di situ film itu. Hati-hati makanya. Saya suka nonton begitu, itu tujuannya apa? Bisa melihat di Alkitab itu apa? Contohnya kayak apa? Ditunjukin di situ. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, makanya dikatakan titik 2. Itu apa? Kesimpulannya itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati memakai kata logiken, yang logika, yang masuk akal. Kalau Tuhan sudah berbuat baik kepada kita karena belas kasihannya, sepantasnya kita menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita sudah melakukan ini, sudah tidak usah protes-protes. Nanti gimana hidup saya? Tapi gimana? Banyak orang seringkali masih tanya seperti itu. Lupa nanti kalau misalkan saya mengalami masalah, gimana jalan hidup saya? Lupa dong. Dia sudah memberi yang terbaik. Percaya, pasti ada jalan keluar. Kuncinya cuma percaya. Sadar sih, makanya ayat ini katakan, kalau kita sadar siapa kita, rumongso kalau dalam bahasa Jawa. Ya, hidup kita karena belas kasihannya Tuhan. Kita tidak akan pernah khawatir. Khawatir itu ada, tapi tidak akan terus-terusan. Yang kedua, bagaimana supaya kita ini tetap bersemangat, saudara. Dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa, ayat 2. Serupa dengan dunia ini, makanya saya pernah bahas, berhentilah kalau dalam teks bahasa Yunaninya, karena memakai kata imperatif ini dan bentuk pasif. Diserupakan, kalau menjadi serupa adalah kita yang jadi. Kalau diserupakan berarti dikondisikan, ini loh kerjaannya iblis. Kita ini seringkali dikondisikan. Ayo, kamu tak dikasih masalah, punya utang dan sebagainya, apa yang kau lakukan? Loh iya kan? Cepat dapat jawaban, datang kepada Tuhan atau Yesus atau kepada yang lain. Yaitu apa? Bantu saudara. Loh, saya ngalami saudara, ketika punya utang banyak, tukang saya nawari saudara, ayo utang ambil setan gitu. Nanti dikasih 4 miliar. Waduh, perlu 4 miliar itu tersenyum ya Bu ya. Wih, tapi dalam 3 tahun harus mengembalikan ini. Waduh, ini gak gratis. Enggak. Tuhan itu baik. Saya dibuatkan logika saya jalan. Kalau utangnya sama yang kelihatan, kok masih bisa apa? Semayan ya, semoyo joyo. Sik yo kurang duit itu. Lek karo setan ndak bisa, nyawamu taruhannya di situ. Saya akhirnya bilang, enggak wis gitu. Loh gak apa-apa Pak, menyisan bagi 2. Iya, aku iso bayar, awam enggak iso bayar, repot aku. Gitu. Loh gak atas namaku. Wis enggak usah. Meskipun jenengmu tapi aku kan melok-melok kan. Gitu saudara. Loh iya, ada hal kayak gini nih bisa terjadi. Makanya apa? Iblis seringkali mengkondisikan kita, hati-hati. Makanya kalau kita lihat di poin 2 ini apa? Waspada, hati-hati supaya jangan sampai kita terus dikondisikan seperti itu. Makanya dengan iman, percaya, bangun hubungan terus-menerus dengan Tuhan, kau akan bisa mengerti. Nanti kita lihat di sini selanjutnya. Dan yang ketiga, hendaklah kamu diubahkan oleh pembaruan budimu. Kata diubahkan memakai kata metamorfomai atau metamorfoo kalau dalam teks yang lain. Artinya apa? Proses perubahan kupu-kupu, memang perubahan kita tidak langsung saudara jadi orang suci. Proses, makanya lihat metamorfosis kayak kupu-kupu, dari telur jadi ulet, ulet jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu. Yang diproses apanya? Konsep berpikir. Konsep berpikir kita. Dulu mungkin kita punya konsep berpikir sendiri, harus begini, ini punya saya harus begini, saya harus begitu. Ingat baik-baik. Kalau kita mau begitu terus sampai kapan? Kelihatan sekali, ya kan? Makanya kapan? Untuk bertemu seseorang kita bisa tahu apakah orang itu dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus dari mana? Ketika kita ngomong-ngomong aja. Ini aku Pak, ini aku begini Pak, aku sudah melakukan perbuatan baik loh, aku sudah begini loh Pak. Ketok, ya kan? Oh gitu ya.
Ini saya Pak, semua ini saya yang kerjakan, kan begitu. Kelihatan sekali mulai egonya muncul, ya kan? Kita seringkali nggak sadar, kita dikondisikan seperti itu sama iblis. Makanya apa? Diubahkan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Nggak usah protes-protes, lihat caranya kerjanya, pokoknya konsepnya apa? Sesuai Alkitab. Kalau dengar suara terus nggak sesuai Alkitab, ya loh, itu berarti bukan dari Roh Kudus. Loh, ini kejadian saudara. Ada orang, Pak gimana Pak? Ini orang nggak mau bayar-bayar. Saya ini masih punya utang. Tanyanya maaf dalam tanda petik. Ini hamba Tuhan loh Pak. Apa yang dia suruh? Disuruh muteri rumahnya telanjang bulan. Ini ayatnya di mana saudara? Terus potong ayam hitam nanti ditaruh di depan pintu. Oh no mana ya bilang gitu. Gak ada di Alkitab. Kita disuruh potong ayam hitam, yang ayam cemani itu. Gak ada. Disuruh muteri rumah telanjang bulan malam-malam jam 12 malam. Lah kita tonggoin apa gak izin kan gitu. Siapa yang suruh? Wah ada disebut. Ini hamba Tuhan. Kalau sudah kayak begitu-begitu sudah, itu bukan hamba Tuhan, hambanya hantu. Loh iya, enggak sesuai Alkitab, enggak pernah ngajari gitu kok. Ini kejadian loh semua. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi, tapi saya bilang, tapi Tuhan baik. Kenapa? Anda diizinkan percaya begituan kan, supaya baru sadar toh. Jangan cuma lihat bahwa hamba Tuhan itu kelihatannya hamba Tuhan, bisa saja dia hamba hantu. Lihat dulu perilakunya, hidupnya. Makanya kita bisa lihat dari perilakunya. Hidupnya ini dipimpin Roh Kudus apa dipenuhi Roh Kudus itu tadi. Karena di dunia bagi orang percaya cuma dua, dipimpin atau dipenuhi Roh Kudus, atau memadamkan roh atau mendukakan Roh Kudus, itu tok wis. Dua itu bisa dilihat. Makanya tadi saya katakan apa? Jadilah orang yang apa adanya. Proses setiap kita ini akan mengalami proses itu, Bapak Ibu. Metamorfoo tadi, proses perubahan konsep berpikir. Makanya kadang Tuhan izinkan, kenapa ada masalah? Disitulah melalui masalah baru kita sadar, saya di posisi yang salah. Yang tadinya saya punya berpikir bahwa dia itu seperti itu, harapannya begitu. Belum tentu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bisa kaget-kaget loh ketemu sama orang. Tadinya begitu hebat, luar biasa, kita kagumin. Saya dulu pernah mengagumi seorang hamba Tuhan ya, hebat sekali. Bukunya itu sampai saya punya satu set, saudara. Begitu dia berani, tapi saya puji dia berani ngomong di CNN bahwa dia homo. Langsung buku ini tak kirim ke rumahnya. Tapi itu saya sebetulnya juga tidak boleh ya. Tapi setidaknya apa? Saya sempat kecewa, kenapa ya hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, titik-titik pendengar suara Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, ternyata homo, saudara. Kecewa saya. Sudah wis buku ini tak kirim. Kenapa Pak? Buku ini bagus ya wis, pokoknya saya tahu sendiri sudah. Tapi setidaknya hamba Tuhan itu sempat menginspirasi saya yang merubah konsep berpikir saya waktu itu. Tapi saya baru tahu ternyata apa? Tuhan ajarkan saya jangan mengidolakan. Karena apa? Suatu saat kita akan kecewa karena bagaimanapun juga dia masih manusia. Yaitu tadi dipenuhi Roh Kudus atau memadamkan roh atau mendukakan Roh Kudus, tinggal lihat itu aja. Nah, apakah selesai sampai sini? Enggak. Makanya apa? Kalau kita lihat supaya kamu dapat membedakan, menguji, mengerti kehendak Allah dalam kehidupanmu. Kalau kita sadar siapa kita, rumongso, saya hidup karena belas kasihan Tuhan. Dua, saya waspada supaya saya tidak mudah dipengaruhi oleh dunia ini. Yang ketiga, supaya saya mau terus bekerja sama dengan Tuhan. Roh Kudus memimpin hidup saya bisa mengerti maunya Tuhan itu apa. Walaupun mungkin ditanya, apa karena Tuhan? Loh, kita nggak dengar, tapi kita akan bisa mengerti seperti apa. Hubungan suami istri, orang suami istri kan pasti ngerti dong. Main mata titik gini, ngerti ya? Kalau sama saya jelas nggak ngerti karena kita tidak ada hubungan kecuali istri saya yang di belakang. Lah ya kan Pantas sama Bu Marta. Terus ngerti pasti karepe apa kan gitu ya Bu ya. Loh iya.
Dik, anu ya, itu ya, sing iku ya, wis ngerti, karepe apa oleh ana tamu suguhono kan gitu. Ya kan? Maaf, saya tidak termakan iklan. Sorry ya. Dulu masih ingat, ya itu ngerti ya. Sing wedok wis ngerti. Itu maksudnya itu ada koneksi ya, ada keintiman dengan Tuhan itu apa? Membuat kita bisa mengerti satu sama lain. Dengan Tuhan itu ngerti, oh maunya Tuhan itu kayak begini tuh. Nah ini, nah 3 hal ini yang sebetulnya apa? Untuk menjadi syarat supaya apa? Kita terus bersemangat dalam melayani Tuhan. Kita terus bersemangat untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita akan terus bersemangat untuk apa? Bangga menjadi anak-anaknya Tuhan. Tidak cuma bangga, tapi apa? Dari perilaku hidup kita, orang bisa melihat siapa kita. Oh beda, biasanya begitu. Walaupun Anda tidak harus pendeta, orang bisa melihat kok. Di luar sana itu, saya tahu siapa Anda, gitu langsung. Kamu orang Kristen kan? Pasti jawabannya gitu. Loh kok tahu? Perilakunya beda Pak, gitu biasanya. Tukang saya dulu ya gitu. Pulang kita ngomong, ya toh. Padahal saya tidak pernah nyebut, maaf ya, tidak pernah nyebut Yesus, tidak pernah ngomong haleluya, tidak pernah ngomong apa-apa. Orang langsung ngomong, tukang saya, sampean mau Nasrani ya Pak? Sudah tahu. Loh kok ngerti, tertentu. Padahal saya ngomong Jawa, kadang-kadang ngomong ya Allah gitu ya, alhamdulillah gitu. Kadang-kadang saya harus ikut kontekstualisasi begitu ya. Mereka tahu sampean niku asline Nasrani, sudah tahu. Bu, saya dulu di proyek itu enggak putih kayak begini Saudara. Hitam. Karena saya berjemur tiap hari. Sengaja. Begitu saya sakit 1 bulan, langsung semua terbongkar. Tiba-tiba sampean kok putih gitu Saudara. Tukang bakso yang jejeran sama saya itu sampai kaget. Tiba-tiba sampean, selama ini kita apa? Guyonan bareng, mancing bareng muni Laguna. Dulu Laguna Pakuan itu belum, Pakuan Indah itu belum kayak sekarang. Dulu itu ada tambak-tambak Saudara. Mancing bareng Saudara. Mangan bakso ya neng kono, guyonan neng kono mulai bengi lembur sampai jam 3 pagi. Saudara. Jadilah hitam gitu. Tapi ya begitulah ya proses yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, kalau kita kembali ke ayat ini Bapak Ibu, kita diingatkan karena belas kasihan Tuhan. Berarti apa? Dasarnya semuanya itu karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita bersemangat melayani Tuhan, kita melakukan sesuatu hal yang terbaik untuk Tuhan, tapi kalau nggak punya dasar kasih yang Tuhan sudah kasih buat kita, berikan kepada kita, semuanya juga sia-sia. Makanya ayat ini kalau Bapak Ibu baca di rumah, ya kan? Kalau seterumu lapar, kasih makan. Kalau kamu disakiti orang, ampuni dia. Lu gak gampang Pak, betul. Memang gak gampang. Tetap bersuka cita. Kenapa? Ketika orang gak bisa mengampuni kehilangan itu, damai sejahtera pastilah. Ya toh. Gini, menune seafood ya, Ibu ya. Macam-macam iki udang, kepiting gitu, macam-macam ning kene. Begitu liwat bencekno wong iki wis gak doyan mangan, aku kan ngeman gitu ya. Seandainya ada saya ya saya ikut makan kan gitu. Banyak seperti itu. Wis bencekno orang itu. Padahal apa? Alkitab berkata tetap ampuni. Kasih dia walaupun rodok bencekno ning kene Saudara. Kan sakitnya di sini biasanya orang-orang begitu ya. Sakitnya di sini. Tidak apa-apa, mungkin kau sulit, tapi belajarlah mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan aja tidak lihat kok pelanggarannya kita macam-macam itu. Tuhan juga tidak pernah ngungkit-ngungkit bahwa kita ini dulu siapa, kamu itu loh siapa. Tidak pernah ngungkit-ngungkit. Tapi dia tetap mengasihi kita, mengampuni kita, dan tidak pernah mengingat masa lalu kita. Dan hari ini kalau kita bisa masih tetap melayani, itu karena belas kasihan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayo bersemangat. Melayani Tuhan tidak harus ada di mimbar. Ketika engkau mendoakan kami yang ada di mimbar ini, Anda sudah melayani Tuhan. Walaupun Anda kelihatannya jemaat biasa. Ketika engkau melakukan sesuatu yang terbaik buat keluargamu, engkau melayani Tuhan loh. Betul. Alkitab pun bilang kan lakukan segala sesuatu untuk Tuhan.
Tidak harus ada di sini. Di sini pun sama, kesempatan. Kalau memang punya kemampuan, potensi untuk bisa pelayanan mimbar seperti ini, menjadi singer, worship leader, pemain musik, atau seperti saya, tidak apa-apa. Itu semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Selama masih ada nafas ini, hidup ini masih ada, lakukan yang terbaik yang kita bisa. Loh Pak, buat apa sekolah? Sekolah itu adalah apa? Memberikan kepada kita untuk tujuannya mengembangkan kapasitas yang Tuhan berikan. Loh ya, ya kan kalau ada orang berkata, kalau pelayanan tidak harus sekolah teologi. Betul. Tapi kemampuanmu kayak apa? Sekolah teologi, makanya hati-hati sekolah teologi bagi yang sudah sekolah teologi ya kan. Anda bisa jadi sombong rohani, saya lebih hebat. Oh enggak, sebetulnya sama saja, karena saya ngomong begini karena saya pernah terjebak di situ. Jadi sombong rohani saya. Ya kan, jadi kontraktor duit akeh, ya. Sekolah teologi ya. Pendeta khotbah ngawur kabeh gak sesuai bahasa asli gitu saya. Tuhan izinkan apa? Ayo bangkrut saudara, kapok kan gitu ya. Terus bangkrut ceritanya gak bisa ngritiki hamba Tuhan lagi. Yang dipikir bayar utang kan gitu. Gak mikirin lagi Alkitab bahasa asli ngopo. Karena gak ada kesempatan mikirnya apa bayar ya mungkin bayar utang kan gitu. Kerja bikin terobosan Tuhan kasih saya berdoa seperti itu. Nah ini kadang-kadang Tuhan izinkan begitu. Saya cerita ini pengalaman hidup ya, bukan ceritanya orang, pengalaman saya sendiri. Jadi apa? Dari ini menjadi warning buat kita, peringatan. Terus bersemangat, bersukacita melayani Tuhan. Engkau akan melihat karya Tuhan dalam hidupmu. Tetap semangat. Tetap semangat. Mari kita tundukkan kepala. Ya, mari kita responi firman Tuhan lebih dulu. Jika selama ini engkau mulai melempem, mulai kendor, ini adalah kesempatan kita datang pada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan terus-menerus. Makanya saya katakan apa? Membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti membangun hubungan suami istri. Engkau akan terus bergairah dengan pasanganmu. Ketika engkau melihat, kau bangun itu. Demikian kita dengan Tuhan, bukan cinta yang eros, tetapi cinta yang agape. Kita akan terus bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Tidak gampang salah paham sama Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Ini kesempatan, waktu yang Tuhan berikan pada kita. Glory haleluya Yesus. Glory haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Katakan dengan sungguh-sungguh, penyertaan-Mu sempurna, perancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti
hari
dan saya akan bacakan yang nanti akan maju atau ada di depan sini, Ibu Lydia, Victoria Esther Lydia, silakan Bu. Dan Ibu Suyati atau biasa kita kenal dengan Ibu Kiki. Apa Ibu? Oh. Ya, beliau-beliau ini yang kita angkat selain sebelumnya sudah ada dari beberapa evangelis. Tujuan dari pemberian jabatan evangelis adalah ketika seseorang berkomitmen di satu gereja dan dia terus untuk bergerak menjawab panggilan Tuhan, visi misi yang selaras dengan gereja di mana digembalakan, dan evangelis diberikan dengan tujuan sebagai ujung tombak dalam melayani Tuhan, baik bisa sebagai worship leader, singer, guru sekolah minggu, tapi intinya pada tujuan akhirnya adalah menjangkau jiwa-jiwa. Karena amanat agung itu diberikan bagi kita semuanya, tidak hanya pendeta madya, pendeta pratama maupun evangelis, tapi berlaku untuk kita semua, jemaat yang merasa sebagai umat pilihan Tuhan. Dan saya akan bacakan SK-nya. Surat keputusan nomor 2 SKT GBI H2O 9/2021, saya Pendeta Heni, Magister Teologia, sebagai gembala sidang atau gembala jemaat bersama pengurus dan jemaat dengan ini memutuskan dan menerangkan bahwa Ibu Victoria Esther Lydia yang beralamat di Pesapen Lor 70 Surabaya mulai pertanggal hari ini tanggal 21 November 2021 ditetapkan sebagai penginjil atau evangelis. Kasih tepuk tangan ya. Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila di kemudian hari terjadi suatu tindakan yang melanggar etika Kristen dan firman Tuhan, gereja berhak mencabut surat keterangan ini. Setuju? Sah. Surat keputusan yang kedua nomor 00002 SKT GBI H2O 9/2021, saya bertanda tangan di bawah ini, Pendeta Heni Magister Teologia, Gembala Sidang, dengan bersama pengurus dan jemaat, dengan ini memutuskan dan menerangkan bahwa nama Suyati atau biasa dipanggil Ibu Kiki beralamat di Tupak Masjid 9 nomor 34 Surabaya mulai pertanggal 21 November 2021 ditetapkan sebagai penginjil atau evangelis. Kasih tepuk tangan ya. Enggak saudara ya, guyonan ya. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila di kemudian hari terjadi suatu tindakan yang melanggar etika Kristen dan firman Tuhan, gereja berhak mencabut surat keterangan ini. Jadi melalui evangelis siapa tahu ya toh, kita tidak pernah tahu di antara Bapak Ibu yang evangelis ini diundang khotbah di gereja-gereja, kan biasa ditanyai, pendeta apa duduk? Nah, ini ya kan, nanti kita atur selanjutnya ada kartu evangelisnya. Jadi ini SK-nya dulu. Ya oke. Bu Lydia sama Bu Kiki bisa berlutut di depan. Di undak-undakan itu paling enak ya. Nah gitu yes. Ngadep gini Bu. Miki Bu tolong Bu. Ya, mari kita arahkan tangan kita untuk kita berdoa supaya Tuhan bisa pakai lebih lagi untuk anak-anaknya yang sudah menyerahkan hidupnya pada Tuhan untuk lebih baik lagi dipakai
dalam penginjilan, dipakai lagi untuk bergerak dalam mengembangkan kerajaan Allah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita arahkan tangan kita. Tuhan, hari ini hamba-Mu yang Kau tunjuk sebagai perwakilan ya Tuhan, untuk mendoakan kedua anak-Mu, Ibu Victoria Esther Lydia dan Ibu Suyati, yang pada saat ini Tuhan berlutut di bawah kaki-Mu. Biarlah kemurahan kasih Tuhan, kami mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan turun atas mereka. Kau pakai lebih lagi Tuhan, dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepadanya. Tetap ya Tuhan, buah roh itu nyata, terus dipimpin dan dipenuhi oleh roh-Mu Tuhan, supaya anak-Mu terus bisa mengikuti rencana, visi misi yang Tuhan taruh untuk gereja ini boleh berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai lagi ya Tuhan, dimanapun Kau percayakan anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa, untuk memberitakan firman Tuhan, dan biarlah kasih itu terus ada dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi hidup anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih setia Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, kita sudah sampai pada acara ini dan pengumuman gereja. Untuk minggu kita tetap seperti biasa selama belum ada perubahan, karena aturan pemerintah untuk PPKM itu berlaku tanggal 24 Desember sampai 2 Januari. Itu tujuannya supaya orang-orang nggak kemana-mana, supaya nggak menambah jumlah orang penderita COVID ya. Untuk saat ini kita sementara masih bisa onsite seperti, tapi ibadah tetap direkam ya. Bisa lihat live streamingnya di Facebook Rumah Pemulihan, Instagram Rumah Pemulihan H2O. Di YouTube bisa dilihat di Rumah Pemulihan House of Healing H2O ya. Jadi Bapak Ibu, bagi mungkin yang ada saudara atau di mana pingin ikut silahkan, dan kita akan terus untuk melakukan sesuatu yang baik. Dengan adanya pelantikan ini juga rencananya kita akan persiapkan, karena mengingat dari Facebook itu sudah banyak yang mereka konsultasi, tapi belum ada yang jawab begitu ya. Mereka minta didoakan, mereka terberkati dengan apa yang kita lakukan hari ini ya, melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian ya. Dan ini kita akan mau tingkatkan lagi untuk bisa menjawab bagi mereka yang membutuhkan doa ya, bagi yang mungkin ada yang dari luar pulau ya, banyak sekali. Jadi ayo kita bersemangat dalam melayani Tuhan. Banyak peluang-peluang untuk pemberitaan Injil yang kita bisa lakukan. Memang kalau ada Bapak Ibu yang saya mau melayani Tuhan Pak, menjadi konselor, tidak apa-apa, kita training dulu bagaimana seharusnya menjadi seorang konselor, supaya jangan sampai nanti tidak malah memberkati tapi jadi batu sandungan, tapi kita bisa menjadi seorang konselor yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, itu ada nomor rekening di BRI ya, atas nama gereja, atau bisa masuk ke kotak persembahan belakang. Juga Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, itu ada kotak di belakang, juga ada nomor rekening yang bisa ditransfer di sini. Jadi semuanya kita pakai
untuk pemuliaan nama Tuhan ya. Dan ada lagi ya. Oh, pembicara untuk minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bobby Wijaya dari Blessing of the Spirit ya. Beliau ini gembala sidang di GPIA Ngagel gitu ya. Dan memang utusan dari bos dan biasa kita tukar mimbar ya. Putar-putar begitu. Jadi antar gereja kita lakukan untuk bisa memberkati gereja-gereja yang membutuhkan ya, karena tidak semua ada gereja itu membutuhkan pembicara ya, karena mereka punya pembicara sendiri. Dan ini Blessing of the Spirit ini ministry yang saya ikut di dalamnya itu memfasilitasi untuk bisa berjejaring dengan hamba-hamba Tuhan dengan interdenominasi dari banyak denominasi yang berbeda selain Gereja Bethel Indonesia. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita baca pengakuan iman kita. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allah menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allah untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Berkemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari permulaan pertengahan ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Dan sebelum kami berpisah, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Biarlah negeri kami mengalami pemulihan daripada Tuhan yang luar biasa. Pakai ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil, semua staf, menteri, pejabat tertinggi hingga yang terendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Berikan kesehatian, kesepakatan, semuanya hanya untuk negeri kami, bangsa kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan diagungkan. Kekuatan, keputusan, semuanya Tuhan, kesehatan Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Otoritas daripada Tuhan, sehingga semuanya boleh berpihak
untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Pakai untuk hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini Tuhan melakukan aktivitas ibadah mereka. Lawatan-Mu Tuhan dalam kehidupan rumah tangganya, pekerjaan pelayanan Tuhan percayakan, sehingga melalui apa yang Kau kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan dan mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat ini yang memfasilitasi kami bisa beribadah. Tuhan, Engkau tahu keberadaannya, Engkau tahu hatinya, Engkau tahu ya Tuhan apa yang dialaminya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pulihkan kesehatannya, pulihkan baik jiwa dan rohaninya Tuhan. Sehingga Tuhan melalui apa yang Kau kerjakan, hamba-Mu ini boleh merasakan kasih Tuhan, boleh mengerti kehendak-Mu dalam kehidupannya, dalam kehidupan rumah tangga, keluarganya, anak-anaknya, cucunya. Tuhan Kau campurkan. Juga pegawai yang ada di tempat ini, Kau memberkati mereka semuanya dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan, dengan banyak hal yang Tuhan akan lakukan untuk mereka, sehingga mereka boleh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tetangga kiri kanan muka belakang orang sekitar tempat ini. Berkat-Mu, kasih-Mu, damai sejahtera-Mu Kau limpahkan ya Tuhan untuk wilayah Kerembangan Selatan, Pabean Cantian, Kota Surabaya. Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu sehingga wilayah ini benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, sehat, mengalami pemulihan ekonomi, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini hadir maupun melihat siaran tunda, Engkau tahu keberadaan mereka semuanya, kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit Kau sembuhkan, susah Kau hiburkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar. Engkau mencetak kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda Kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Sekarang terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.